Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakaji Pangestu. Saya PPL, praktek kependidikan di SMA Muga, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi pembelajaran tentang persamaan trigonometri. Tapi persamaan trigonometri yang akan saya belajarkan adalah yang masih dasar, tentang mungkin sudutnya diubah ke dalam bentuk pi. Langsung saja. Ini materi ini sangat penting karena nanti buat kalian kalau kelas 3 ya, di SBM itu UTBK, SBM itu kalian bakal menemukan hal seperti ini di matematikanya. Jadi mohon disimak dengan baik-baik. Nah, sebelum kita mulai materinya, kalian harus menguasai ini dulu. Coba kalian kerjakan ini. Nah, cara pengerjaannya adalah ini, dari sudut-sudut ini kalian ubah ke dalam bentuk pi. Misal ya, 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Maaf tuh saya jelek, karena saya pakai mouse. Nah, misal seperti 90 derajat sama dengan pi per, maaf kan, iya benar, pi per 2. Nah, terus kalian lanjutkan, 180 derajat itu berapa, 270 derajat itu berapa, 360 derajat itu berapa, dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan di pause terlebih dahulu, kemudian dikerjakan. Nah, jika kalian sudah bisa mengerjakan, maka kalian sudah siap untuk belajar persamaan trigonometri dalam hal sudutnya nanti diubah ke dalam bentuk pi. Jadi kita mainnya bukan sudut, tapi sudah mainnya kita pi. Contohnya. Jadi persamaan trigonometri yang dasar itu ada 3. Yang pertama sin X sama dengan sin alfa, nanti ada cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, inti dari persamaan trigonometri adalah kita harus mencari nilai X-nya yang memenuhi itu berapa. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, apa yang harus diperhatikan adalah yang ininya. Karena sama-sama sin, maka kalian cukup memperhatikan X sama dengan alfanya. Seperti ini. Ini yang cukup kalian perhatikan seperti itu saja. Nah, himpunan penyelesaiannya itu jika bentuknya seperti ini, maka himpunannya akan selalu seperti ini. Himpunan penyelesaian yang pertama, jadi nanti hasilnya X sama dengan alfa plus X sama dengan alfa plus K dikali 2pi. Kenapa seperti ini? Alfa itu nanti berhubungan dengan sudutnya, sudut yang ini. Lalu K kali 2pi itu maksudnya, kan kalau satu putaran itu 2pi. Nah, kalau K kali 2pi, K-nya untuk bilangan bulat, itu berarti dia berapa, tergantung berapa putarannya. Jadi intinya himpunan yang pertama itu X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Atau tidak hanya itu, ini juga
X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 2pi. K masih sama putarannya. Nanti biasanya ada interval, misalnya intervalnya 0 sampai 360. Nah, nanti kalian sebutkan berarti K-nya itu 0. Nah, kalau intervalnya tidak diketahui, nanti pakainya ini. Intervalnya diketahui, nanti tinggal dicek saja sampai interval itu. Nah, untuk contoh soalnya ini. Misal, tentukan himpunan solusi dari sin X sama dengan sin pi per 2. Nah, sin X sama dengan sin pi per 2. Nah, yang tadi kita lihat bahwa yang harus diperhatikan adalah pada bagian ini yang kalian harus perhatikan. Untuk X sama pi per 2. Kenapa? Karena ini sudah sama, ini sin, yang ini sin juga. Jadi ruas kiri sin, ruas kiri, ruas kanan juga sin. Jadi tinggalkan perhatikan ini saja. Nah, jadi himpunannya ada dua yang kita pelajari tadi. Yang pertama X sama dengan pi per 2 plus X sama dengan pi per 2 plus K kali 2pi. Yang kedua X sama dengan pi min pi per 2 plus K kali 2pi. Nah, di sini kan tadi 180 derajat. Loh, kok ini jadi pi? Karena 180 derajat itu sama dengan pi. Seperti itu. Kalau satu putaran penuh atau 360 derajat berarti sama dengan 2pi. Himpunannya jadi ini himpunannya. Nanti kalau tinggal diberi interval tertentu ya kalian masukkan K-nya. Nanti sesuaikan dengan intervalnya. Untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk kosinus. Sama seperti bentuk sin. Sama. Ini X. Yang diperhatikan X-nya ini. Bagian sini yang diperhatikan alfanya. Ini cos. Ini juga sama cos. Ini persamaan trigonometri dasar itu putarnya pada hal-hal itu saja. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu pertama X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Yang kedua itu X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Perbedaannya pada yang sin tadi hanyalah di himpunan yang kedua ini. Tentunya cuma bedanya di sini. Kalau yang sin tadi itu 180 derajat min alfa, ya kan? Ini kan 180 derajat min alfa ini. Nah, atau bisa kalian ganti pi min alfa itu juga bisa. Yang apa?
yang sin. Kalau yang cos dia min alfa. Caranya sama, tinggalkan perhatikan X sama alfanya. Nah, langsung kita contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Tentukan himpunan solusi dari cos X sama dengan cos pi per 3. Cos X sama dengan cos pi per 3. Nah, pertama-tama apa yang kalian perlu perhatikan? Ini, apakah ini sama? Sama, berarti dia bisa dengan bentuk seperti tadi. Nah, yang kedua kalian perhatikan ini ya. X sama pi per 3. Nah, ingat yang pertama kalian perhatikan tuh cos ininya, cosnya di ruas kiri dan ruas kanan apakah sama-sama cos. Yang kedua perlu kalian perhatikan X sama pi per 3 nya. Langsung saja ketika sudah kita bisa menemukan dua himpunannya. Yang pertama X sama dengan pi per 3 plus K kali 2pi. Yang kedua bisa X sama dengan min pi per 3 plus K kali 2pi. Ini himpunan biasanya tuh ini, tinggal nanti intervalnya berapa. Sudah diperhatikan ini, sama kan? Ini sama kayak ini kan? Nah, seperti itu. Jadi ini cukup mudah, baru awal-awal. Cuman kalian harus bisa kuat di awal tadi yang bagian mengubah derajat sudut ke dalam bentuk pi. Nah, itu aja. Nah, untuk yang ketiga yaitu bentuk tangan. Nah, bentuk tangan ini caranya sama. Pertama diperhatikan ini ruas kiri dan ruas kanannya harus sama dulu. Ini tan, ini juga tan, ini tan, ini juga tan. Terus yang kedua adalah perhatian bagian ini. X sama apa? Nah, ini sama kan? Nah, untuk himpunannya itu dia yang satu, pakainya satu. X sama dengan alpha plus K kali 2pi, atau dengan kata lain dia ya cuma satu. Dia cuman, kalau yang tadi kan ada dua, formulanya untuk mencari himpunan itu ada dua. Nah, ini cuma satu saja. Bedanya yang tadi kan dikalinya 2pi. Nah, kalau yang ini cuma dikali pi. Ya, jangan sampai sama persamaan semua. Untuk tangan, khusus tangan, dia cuma pakai pi, bukan 2pi. Seperti itu. Nah, contoh soalnya ini. Tentukan himpunan solusi dari tan X sama dengan tan pi per 4. Tan X sama dengan tan pi per 4.
Apa yang kalian harus perhatikan? Pertama, perhatikan ini sama tidak. Oh, ternyata sudah sama. Lalu yang kedua, perhatikan X-nya dan pi per 4. Apakah dia sama? Ya, maaf, ini emang nggak sama deh, maaf. Nah, himpunannya berapa solusinya? Solusinya adalah X sama dengan pi per 4 tambah K dikali pi. Nah, kan ini, dan ini adalah pi, bukan 2pi. Kenapa? Karena dia tangan yang sudah kita pelajari. K-nya untuk bilangan bulat. Ya, solusinya ini. Nah, tidak hanya itu, ada bentuk lain. Kayak tadi kan, sin X sama dengan sin alpha, terus cos X sama dengan cos alpha, tan X sama dengan tan alpha. Ini. Pada bagian ini ada bentuk lain ternyata, ada 3 ini. Bentuknya itu yang ini. Ini cara merah tiga ini. Nah, caranya bagaimana? Misal yang sin X sama dengan alpha. Dari bentuk ini kita ubah terlebih, sin X sama dengan A. Nah, dari bentuk ini kita ubah ke bentuk sin X sama dengan sin alpha. Jadi ubah ke bentuk yang seperti tadi itu, sin X sama dengan sin alpha. Nah, begitu juga dengan cos X sama dengan A, kalian ubah menjadi bentuk cos X sama dengan cos alpha. Begitu juga dengan tan X sama dengan A, kalian ubah ke bentuk tan X sama dengan tan alpha. Nah, yang kalian ubah cukup yang ini aja. A-nya kalian ubah ke bentuk sin alpha. Yang sini A-nya juga kalian ubah ke bentuk cos alpha. Yang ini tan-nya kalian ubah ke bentuk tan alpha. Yaitu nah, contoh soalnya nih, sin X sama dengan 1. Nah, langkah apa yang kita lakukan pertama kali, yaitu kita ubah dulu satunya, diubah ke bentuk sin alpha menjadi sin X sama dengan sin pi per 2. Nah, gini. Setelah kalian ubah satu menjadi sin pi per 2, ya kan? Langkah selanjutnya adalah tinggal kalian perhatikan yang X sama pi per 2 nya, karena ini udah sama-sama sin, jadi kalian perhatikan X sama pi per 2 gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya apa saja? Yang pertama, oh ya, himpunan solusi dan penyelesaian itu sama ya, nggak ada bedanya. Mungkin lebih familiarnya himpunan penyelesaiannya. Tapi
Ini dia yang pertama, X sama dengan Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Lihat ini. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, X sama dengan Pi Pi min Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi. Nah, itu untuk solusi dari sin X sama dengan 1. Selanjutnya, tentukan himpunan solusi dari cos X sama dengan setengah. Ini kita soalnya masih yang mudah-mudah saja, yang dasar-dasar, supaya kalian paham terlebih dahulu. Maksudnya, cos X sama dengan setengah. X sama dengan setengah kan? Langkah pertama apa yang kalian lakukan? Ubahlah yang setengah ini ke dalam bentuk sesuai yang kiri, dalam bentuk cos, ya kan? Setengah itu cos berapa? Setengah itu cos Pi per 3 atau cos 60-an, 60-an Pi per 3. Ini udah sama cos. Nah, sekarang yang kalian perhatikan adalah Pi per 3 sama X. Kayak yang tadi, kalian perhatikan saja ini. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah tinggal masukin yang rumus yang tadi kita sudah dapatkan, sudah pelajari, yaitu X sama dengan Pi per 3 plus K kali 2Pi, dan X sama dengan min Pi per 3 plus K kali 2Pi. Ini ya, Pi per 3, yang satunya min Pi per 3. Sesuaikan sama rumus yang tadi. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, tentukan himpunan solusi dari tan X sama dengan 1. Tan X sama dengan 1. Langkah pertama apa yang kalian lakukan? Ubahlah 1 ini ke dalam bentuk apa? Bentuk tan. Kenapa? Supaya bas kiri dan bas kanan nanti sama-sama bentuk tangan. Nah, satu itu sama dengan tan Pi per 4 yang nilainya sama. Nah, himpunan biasanya kalau tangan cuma 1, yaitu X sama dengan Pi per 4 plus K dikali Pi. Itu. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata pengerjaannya itu hampir sama semua, cuman beda di beberapa hal. Intinya itu pasti di sini ada alfanya, di bagian ini tuh alfa, ya kan? Yang salah satu himpunan penyelesaiannya loh, pada bagian ini alfa. Terus di sini ada K. Nah, yang membedakan kalau tangan di sini cuman Pi,
Tapi kalau sin dan cos, kalau tangan di sini cuma pi, kalau sin dan cos di sini 2pi. Nah, cuman beda itu saja di salah satu himpunannya. Nah, tinggal nanti yang kedua itu kalau sin itu nanti pi min alfa, kalau cos nanti min alfa, kalau tangan ya cuma satu nih. Itu kalian belajar matematika, kalian harus bisa memahami pola dari pengerjaan. Karena matematika kan cuma main pola saja. Kalau kalian sudah tahu polanya, ya udah, kalian bisa ngerjain matematika dengan mudah. Gitu. Nah, soal-soal dasarnya kalian pelajari dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Ini ada satu lagi, bukan satu, 4 soal tambahan yang untuk mengecek pemahaman kalian ya. Jadi kalau kalian nggak bisa, ditanyakan saja lewat saya, atau kalau kalian mau konfirmasi jawaban, ngecek Pak, jawaban saya sudah benar atau tidak, nah silahkan kalian konfirmasi ke saya. Nah, untuk kali ini latihan soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian 2 cos x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 2pi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tulis terlebih dahulu soalnya. Ini soalnya. 2 cos x min 1 sama dengan 0. Nah, tujuan kita adalah memperoleh hasil akhir seperti ini. Cos x sama dengan cos pi per 3. Nah, caranya pertama-tama kalian jumlahkan kedua ruas dengan 1. Jadi, ruas kiri ditambah 1, ruas kanan juga ditambah 1. Hasilnya 2 cos x sama dengan 1. Setelah hasilnya seperti ini, lalu bagi kedua ruas dengan 2. Jadi, yang di kiri dibagi 2, jadi 2 cos x dibagi 2 sama dengan cos x, ya kan? Terus 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Nah, hasilnya cos x sama dengan setengah. Setelah ketemu hasil seperti ini, pada bagian ruas kanan, kalian ubah ke dalam bentuk cosinus, supaya hasil akhir yang kita inginkan adalah cos pi per 3. Seperti ini. Nah, setengah itu sama dengan cos pi per 3 atau cos 60. Jadi, ketemulah cos x sama dengan cos pi per 3. Setelah hasil ini, baru bisa kita kerjakan, karena ini itu sudah bentuknya mirip sama yang kita pelajari tadi, yang cos x sama dengan cos alpha. Nah, bentuknya udah sama. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Yang kita lakukan adalah ini ya, kita masukkan ke kebersamaan yang kita pelajari, yang telah kita pelajari. Karena yang hasil akhir yang tadi itu adalah cos x sama dengan cos pi per 3, maka himpunannya bentuknya pasti x sama dengan pi per 3 tambah k kali 2pi. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, himpunannya pasti x sama dengan min pi per 3 tambah k kali 2pi. Ingat, k di sini adalah bilangan bulat. Nah,
Setelah di bagian kiri sudah selesai, bagian kanan kita sederhanakan. Oh maaf, ternyata sama saja. Nah, perlu kita sederhanakan ya. Nah, setelah bentuknya sudah sama. Nah, kedua bentuk ini akan kita cek agar kita bisa memperoleh hasil akhirnya. Bisa memperoleh himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya ini kita coba K-nya terlebih dahulu dari angka 0. Nanti kita coba K-nya satu persatu urut. Kita coba dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, yang bentuk pertama X sama dengan pi per 3 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali K kali 2pi. Untuk K-nya sama dengan 0, maka K-nya di sini diganti angka 0. Nah, dengan dikerjakan berarti X sama dengan pi per 3 ditambah 0, karena 0 kali 2pi sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan pi per 3. Nah, apakah dia memenuhi? Ya, dia memenuhi, karena interval kita adalah 0 sampai, saya berapa di soal? Interval kita ini 0 sampai 2pi. Ingat, ini yang kita harus cocokkan, itu intervalnya 0 sampai 2pi. Nah, sedangkan ini adalah pi per 3, berarti dia memenuhi. Nah, untuk bentuk yang kedua, masih sama X-nya, masih sama K-nya sama dengan 0. X sama dengan min pi per 3 ditambah 0 kali 2pi. Sudah tahu kan dari mana asalnya? Kan tadi sebelumnya K kali 2pi, karena K-nya 0 berarti 0 kali 2pi. Hasilnya X sama dengan min pi per 3. Padahal interval kita yaitu 0 sampai 2pi. Nah, ini minus, jadi tidak memenuhi. Nah, ketika kita tandai ya ini tidak memenuhi. Nah, lanjut. Untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, pada bentuk yang pertama, X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi. Ya kan? Nah, ini K-nya. Harusnya kan K kali 2pi, karena K-nya sama dengan 1, maka 1 kali 2pi. Hasilnya X sama dengan 7pi per 3. Nah, padahal interval kita adalah 0 sampai 2pi. Jadi yang ini tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan bentuk yang satunya? Di bentuk satunya adalah X sama dengan min pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Nah, min pi per 3 ditambah, kan 1 kali 2pi kan sama dengan 2pi. Jadi X sama dengan min pi per 3 ditambah 2pi. Hasilnya 5 per 3pi. Interval kita adalah 0 sampai 2pi. Jadi ini memenuhi. Nah, kita sudah dapat dua ya ini. Yang satu ini. Yang kedua ini memenuhi. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat sampai apa? Nanti sampai pada suatu K, dua-duanya itu tidak memenuhi. Ya. Kalau udah seperti itu, kita selesai. Nah, untuk K sama dengan 2, ya kan? K sama dengan 2, ini X-nya, pada bentuk yang pertama, X sama dengan pi per 3 tambah 2 kali 2pi. Ya kan? 2 di sini dari mana? Dari K, kan harusnya X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, 2-nya ini, K-nya ini kita ganti 2, karena untuk K sama dengan 2. Kita kerjakan hasilnya 13 pi per 3. Interval kita adalah 0 sampai 2pi. 13 pi per 3 itu lebih besar dari 2pi.
sekitar 4 ya, 4 berapa gitu, 4 sepertiga pi. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Nah, itu juga dengan yang satunya lagi, yang bagian ini. X sama dengan min pi per 3 tambah 2 kali 2 pi. Kita kerjakan langsung saja. Hasilnya 11 pi per 3. Ya kan? 4 pi dikurangi pi per 3. Hasilnya 11 pi per 3. Padahal interval kita adalah 0 sampai 2 pi. Jadi yang ini sudah memenuhi. Nah, lalu kita kumpulkan himpunan penyelesaiannya. Ketemunya ini. Dari ini kan. 1 pi per 3. 2, 5 per 3 pi. Nah, himpunan penyelesaiannya pi per 3 dan 5 per 3. 5 pi per 3. Seperti itu caranya, cara menyelesaikannya. Lanjut ke soal yang kedua. Ini bentuk sinus, tadi kan bentuk kosinus, ini bentuk sinus. Tentukan himpunan penyelesaian 2 sin 2x sama dengan akar 3 untuk 0. Intervalnya ini ingat-ingat 0 sampai 3 pi. Oke, lanjut ya. Pertama-tama tulis saja soalnya dulu. Terus ini 2 sin 2x sama dengan akar 3 itu. Terus pertama terus itu dulu. Lalu kemudian kita ubah ke bentuk yang ini. Kalau kalian nemu soal kayak gini, ujung-ujungnya tuh nanti harus diubah ke bentuk seperti ini. Tuh pasti. Jadi kalian harus pahami. Nah, nanti tinggal bagaimana cara kalian bisa menempuh dari bentuk pertama ke bentuk dari bentuk ini ke bentuk ini. Nah, itu benar-benar kalian lah. Itu yang harus kalian latih gitu, supaya kalian bisa. Nah, kita hilangkan dulu angka 2-nya dengan cara bagi kedua ruas dengan angka 2. Jadi yang ruas kiri dibagi dengan 2. 2 sin 2x dibagi 2 sama dengan 2x, ya kan? Kalau matematika harus adil, kalau kiri dibagi sesuatu, kanan juga dibagi sesuatu. Nah, yang kanan juga dibagi 2. Nah, hasilnya akar 3, kan? Akar 3 dibagi 2, hasilnya akar 3 per 2. Nggak usah cari akar 3 itu 0, sekian, nggak usah. Yang penting ketemunya akar 3 per 2 gitu aja dulu. Nggak usah dibentuk angka yang koma-koma dulu. Untuk akar ya udah. Nah, setelah seperti ini, lalu pada ruas kanan diubah ke bentuk apa? Sin sesuai ini. Sesuai ini, kalian ubahnya sesuai ini. Kalau ini nanti cos ya diubah bentuk cos. Kalau tangan ya tangan, kalau sin ya sin. Kayak gitu. Udahlah, ketika bentuk akar 3 per 2 itu ternyata sin pi per 3. Nah, ini udah ketemu sin 2x sama dengan sin pi per 3. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita masukkan ke rumus himpunan penyelesaiannya. Tadi kita udah belajar ya yang kalau kosinus kan tadi udah. Nah, sekarang yang sinus. Sinus itu himpunan penyelesaiannya pasti dua bentuk. Bentuk yang pertama dia bakal kali ini pi per 3 tambah k kali 2 pi ini.
Yang perlu kalian perhatikan tuh ini loh, ketika sudah dalam bentuk akhir yang seperti ini, yang perlu kalian perhatikan tuh ini 2x ya kan sama pi per 3. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, coba ini nanti kalian ingat-ingat dulu, kalian keep, terus kalian ke selanjutnya. Maka dia akan muncul di sini 2x, sini pi per 3. Nah, bentuknya kan ini juga 2x, yang satunya bentuknya itu pi min pi per 3. Seperti yang kita pelajari tadi, kalau sinus kan misal x sama dengan alfa tambah k kali 2pi, berarti satunya x sama dengan pi min alfa tambah k kali 2pi. Nah ini kalian harus perhatikan dua bilangan itu ketika sudah pada tahap akhir yang tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal selesaikan, sederhanakan aja dengan cara pertama kedua harus bagi 2, hasilnya hasil akhir yang kita cari itu biar hasilnya seperti ini, x sama dengan apa gitu kan. Jadi luas kirinya itu dia x, itu hasil akhir yang kita inginkan nanti. Jadi gimana pun caranya supaya x-nya itu, supaya luas kiri itu cuma tersisa x saja. Nah, konsekuensi dibagi 2 pada kedua ruas adalah ruas kiri itu cuma x, yang ke ruas kanan sama dengan pi per 3 dibagi 2 ditambah k kali 2pi dibagi 2. Pi per 3 dibagi 2 dia sama dengan pi per 6. K kali 2pi dibagi 2 dia sama dengan k kali pi. Ini bentuk akhirnya. Nah, yang bentuk satunya lagi itu juga sama. Ini kita sederhanakan dulu pada bagian ini. Pi min pi per 3-nya kita sederhanakan. Pi dikurangi pi per 3 hasilnya adalah 2pi per 3. Nah, dari bentuk ini, ingat, kalian inginnya apa? Membuat ruas kiri itu hanya tinggal x. Di sini kan 2x. Nah, kalian harus buat ruas kiri itu tinggal x. Caranya apa? Kedua ruas kalian bagi 2. Jadi ruas kiri dibagi 2 dia sama dengan x. Ruas kanan kalian bagi 2. 2pi per 3 dibagi 2 dia hasilnya 2pi per 6. Sedangkan k kali 2pi dibagi 2 dia hasilnya k kali pi. Nah, dua bentuk ini yang akan kita cek untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, lihat ini. Untuk k sama dengan 0, ya kan? Kita masukkan. Kan kalau tadi kan bentuknya ini ya. Yang pertama x sama dengan pi per 6 tambah k kali 2pi. Nah, di sini bentuknya gini. X ini kalinya harusnya di atas ya. Ini belum tinggal. Biar enak membacanya sih, tapi sebenarnya nggak apa-apa kayak gini. X sama dengan pi per 6 ya kan, ditambah k kali pi tambah k kali pi. Nah, karena k-nya 0, maka tinggal 0 kali pi. Hasilnya pi per 6. Ya kan, nggak berubah kan? K-nya 0. Jadi x sama dengan pi per 6. Nah, interval kita itu adalah, berapa interval kita? 0 sampai pi per 3 ini intervalnya. Padahal tadi hasilnya berapa? Pi per 6. Jadi dia memenuhi. Nah, untuk yang bentuk satunya lagi dengan cara yang sama, x sama dengan 2pi per 6 tambah 0 kali pi, dia
hasilnya 2pi per 6 dengan intervalnya 0 sampai 3pi. Yang intervalnya itu, jadi dia memenuhi. Nah, untuk yang bentuk ini berarti dia pakainya persamaan yang ini. Nah, pakainya dia itu. Jadi X sama dengan 2pi per 6 tambah K kali pi. Dan cuman K-nya tadi 0. Ya, cuman K-nya karena untuk K sama dengan 0 ya, K-nya tinggal diganti 0. Yang memenuhi. Nah, untuk di kalian coba untuk K sama dengan 1 dengan cara yang sama, ketemu X sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali pi. Hasilnya 7pi per 6. Intervalnya 0 sampai 3pi, jadi dia juga memenuhi. Nah, untuk yang bentuk satunya lagi 2pi per 6 plus K kali pi. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti dia 2pi per 6 tambah 1 kali pi. Hasilnya 8pi per 6. Padahal intervalnya itu 0 sampai 3pi, jadi dia juga memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 2, dengan cara yang sama, ini diselesaikan, hasilnya adalah 13pi per 6. Dan itu yang memenuhi karena intervalnya 0 sampai 3pi. Nah, untuk bentuk yang satunya lagi, dengan cara yang sama kalian kerjakan, nanti akan ketemu X sama dengan 14pi per 6. Dia juga memenuhi karena intervalnya 0 sampai 3pi. 0 sampai 3pi itu kalau kita ubah ke bentuk 6 per 6, 18pi per 6. Nah, padahal ini 14pi kan. Udah memenuhi ya. Untuk K sama dengan 3, kita coba terus sampai kedua bentuk itu dalam suatu K itu dia tidak memenuhi ya. Kita coba terus sampai kapan ya, sampai itu. Jadi K-nya bisa sampai 5, 6, tergantung soalnya nanti gimana. Untuk K sama dengan 3, tinggal bentuknya ini, tinggal diganti angka 3. Jadi X sama dengan pi per 6 tambah 3 kali pi. Nah, hasilnya dia 19pi per 6. Dari sini kita tahu bahwa dia tidak memenuhi. Karena kalau kita konversikan 0 sampai 3pi itu, kalau kita konversikan itu maksimum dia hanya 18pi per 6. Sedangkan ini 19pi per 6. Ini 19pi per 6 lebih dari 18. Nah, jelek anunya. Ini per 6. Nah, kalau yang bentuk satunya 2pi per 6 tambah 3 kali pi, ya kan? Ini 3 untuk K sama dengan 3. Kita selesaikan hasilnya 20pi per 6. 20pi per 6 dia itu lebih dari 18pi per 6. Jadi dia tidak memenuhi. Nah, ketika ada dua-duanya tidak memenuhi ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, maka percobaan kita sudah selesai, tinggal kita kumpulkan berapa saja yang memenuhi. Ya, untuk K sama dengan 0 berarti dia ada pi per 6, 2pi per 6, 7pi per 6, 8pi per 6, ya kan? Udah ada 4. Yang bagian ini K sama dengan 2, dia ada 13pi per 6 sama 14pi per 6. Kita tulis di himpunan ini. Jadi hasil akhir jawaban kalian itu sampai sini. Kalau mencari himpunan itu sampai ini. Kalian daftar lebih. Nah, itu soal yang kedua kalian sudah selesai. Nah, ini untuk soal yang ketiga, itu bentuknya tangan kan. Sin udah, cos udah, sekarang yang tangan. Tangan 3, ini agak kita naik satu level lagi. Tangan 3x min pi per 2, kalau tadi kan cuman x gitu kan. Nah, ini kita ubah jadi 3x min pi per 2.
sama dengan 3 tan min 2 untuk 0 sampai 2 pi. Intervalnya ini. Cara ngerjainnya, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu ini. Ini kita tuliskan. Kita tulis dan di sini. Setelah kita tulis, tujuan kita nanti adalah supaya ruas kirinya nanti tinggal ini, tinggal tangan 3x min pi per 2, ya kan? Sedangkan ruas kanannya nanti cuman angka, ruas ini nanti cuma angka, itu hasil akhirnya, hasil yang kita inginkan. Tidak cuma angka, maaf, nanti dalam bentuk tangan, tapi dia tangannya udah bernilai, jadi bukan tangan yang 3x atau tangan x itu kan, tapi tangan berapa gitu, jadi nilainya udah ketahuan. Itu hasil yang kita inginkan. Nah, caranya pertama-tama kedua ruas kita kurangi 3 tangan 3x min pi per 2. Buat apa? Buat supaya yang kanannya nanti bisa sesuai yang kita inginkan. Tangannya udah bernilai kan, belum bernilai. 3 tangan 3x min pi per 2 kan dia belum bernilai. Nah, kita pindah aja ke ruas kiri supaya ruas kanan tuh cuman yang bernilai saja. Jadi kita kurangkan 3 tan 3x min pi per 2, hasilnya min 2 tangan 3x min pi per 2, yang ruas kanan hasilnya dia min 2. Nah, setelah ini, karena di sini itu ada min 2, maka min 2-nya kita hilangkan dengan cara kedua ruas dibagi 2. Tapi untuk sebenarnya langsung bisa kedua ruas dibagi min 2, tapi supaya kalian lebih enak memahaminya, satu step by step dulu nggak apa-apa. Jadi dikali min 1 dulu, nanti hasilnya yang kiri 2 tangan 3x min pi per 2, yang kanan nanti 2. Kalau kalian sudah pro, misalnya sudah jago, ya udah tinggal kalian langsung kedua harus dibagi min 2 saja. Jadi ini dibagi min 2, nanti hasilnya langsung tangan 3x min pi per 2. Nah, bagian ruas kanan dia bagi min 2, hasilnya udah 1. Nah, sudah ketemu ini kan, dapat seperti ini tandanya. Ruas kanan kalian ubah ke dalam bentuk tangan. Saat itu sama dengan tangan pi per 4. Nah, di dalam kalian bentuk itu gunakanlah sudut yang paling kecil, yang bisa menyerupai itu ya istilahnya. Jangan yang tengah-tengah atau yang besar. Contohnya gini, 1 itu dia kan tidak hanya bernilai tan pi per 4, bisa juga tangan itu kuadran ketiga ya, dia positif. Berarti dia mungkin pi berapa ya? Tangan antara 180 sama 270. Tengah-tengahnya berarti 225. Nah, 225 tangan 225 itu juga nilainya 1. Tapi yang kita cari adalah yang dia itu sudut terkecil. Nah, yang kita pilih aja pi per 4 gitu aja. Dia sudut terkecilnya itu pi per 4 itu senilai 45 derajat, tan 45 derajat. Nah, setelah bentuknya seperti ini, tan 3x min pi per 2 sama dengan tan pi per 4, kalian perhatikan ini ya. Langsung kalian perhatikan 3x min pi per 2 sama pi per 4, karena ini nanti kita gunakan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Dan langsung saja kita cari.
Nah ini kan 3x min pi per 2, karena di himpunan rumus untuk tangan kan x sama dengan alfa plus k kali pi, gitu kan rumus untuk tangan. Nah x nya tadi kita ganti 3x min pi per 2. Rumus tangan kan ini loh, kalau misalnya dia tangan x itu kan ini. Kalau misal dia tangan x berarti dan sini alfa sama dengan tangan alfa, berarti kan x sama dengan alfa plus k dikali pi, gitu kan. Ini kan. Nah karena itu kalau tangan x sama itu, kalau tangan biasanya jelek mana itu, kalau tangan x sama dengan tangan alfa ini, ganti warna lain. Itu kalau ini tangan x sama dengan tangan alfa, dia pakainya kan ini x sama dengan alfa plus k kali pi. Nah pertanyaan adalah, kalau dia tangan 3x min pi per 2 sama dengan tangan pi per 4, ya tinggal x nya ini diganti 3x min pi per 2, sama ini tinggal diganti pi per 4. Ya seperti itu. Nah kan, ini kita ganti yang tadi x nya 3x min pi per 2, yang sini ganti aja dengan pi per 4. Ya sama. Nah setelah itu kita mau biar luas kirinya itu tinggal x. Caranya gimana? Caranya ya udah, pertama kita kedua terus kita tambah pi plus kita tambah pi per 2 supaya ininya hilang, pi per 2 nya hilang, makanya ditambah pi per 2. Nah luas kiri tambah pi per 2, hasilnya luas kiri itu tinggal 3x, luas kanan berarti pi per 4 tambah pi per 2 berapa? 3 pi per 4. Nah ketika sudah dalam bentuk seperti ini, supaya ini x berarti ini masih ada angka 3, padahal kita kan inginnya pas kiri cuma x. Ini ada ke-12 dibagi 3, jadi tinggal x. Nah luas kanan kalian bagi 3, berarti ini 3 pi per 12 ditambah k kali pi per 3. Nah itu. Ini kalian gunakan untuk mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara dicek. Nah untuk k-nya sama dengan 0, ya udah, x sama dengan 3 pi per 12 ditambah 0 kali pi per 3. 0 kali pi per 3 kan 0, berarti 3 pi per 12 tambah 0. Hasilnya 3 pi per 12. Interval kita berapa ini? 0 sampai 2 pi ya. Berarti yang ini memenuhi. Untuk k sama dengan 1, berarti x sama dengan 3 pi per 12 tambah 1 kali pi per 3. Hasilnya x-nya tuh 7 pi per 12. Interval kita 0 sampai 2 pi. Dia memenuhi. Yang untuk k sama dengan 2 juga sama. Tinggal pada bagian ini kalian ganti 2. Nah setelah kalian kerjakan, hasilnya x sama dengan 11 pi per 12. Dia memenuhi, karena intervalnya 0 sampai 2 pi. Untuk k sama dengan 3, ketika kalian kerjakan, berarti kan ini tinggal diganti 3, terus kalian kerjakan, hasilnya 15 pi per 12. Dia memenuhi.
sampai sini dia memenuhi. Berarti nggak cuma sampai K plus K sama dengan 3, tapi lanjut lagi karena dia masih memenuhi. Jadi khusus untuk tangan kan kalau sin sama cos bentuknya ada dua ya. Untuk sin nanti alfa, terus yang satunya 180 derajat atau pi min alfa gitu kan. Kalau cos itu alfa terus satunya min alfa. Nah kalau tangan kan cuma satu, jadi sekali dia tidak memenuhi udah selesai gitu. Nah, yang tadi kan harus dua-duanya tidak memenuhi baru kita berhenti. Kalau di tangan sekali tidak memenuhi ya udah. Nah contohnya ini untuk K sama dengan 4, makanya kita ganti 4 ya kan. Terus tinggal dikerjakan sin 19 pi per 12 dia memenuhi. Untuk K sama dengan 5, kalian kerjakan 23 pi per 12 dia masih memenuhi. Nah untuk K sama dengan 6 kalian kerjakan terus hasilnya 27 pi per 12, padahal interval kita 0 sampai 2 pi. Kalau kita konversikan ke per 12 ini itu lebih dari interval kita itu maksimum 24 pi per 12, maksimumnya itu ini. Nah berarti 27 pi per 12 tidak memenuhi. Nah udah selesai, tinggal kita kumpulkan himpunan penyelesaiannya. 3 pi per 12, 7 pi per 12, 11 pi per 12, 15 pi per 12, 19 pi per 12, 23 pi per 12. Udah, yang ini tidak memenuhi. Yang 27 pi per 12 yang tidak memenuhi, tidak dipakai. Kita susun himpunan penyelesaiannya. Nih jawaban akhirnya. Nah seperti itu, mungkin sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan mau ditanyakan silahkan saja kalian tanyakan di kolom komentar atau di manapun lah, terserah kalian. Sefleksibelnya kalau kita bisa berjumpa mungkin langsung tanya juga gak apa-apa, insya Allah saya jawab jika saya bisa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.